Banyak manusia berdalih, perhatikan, untuk menutupi kemalasannya, untuk menutupi kejahatannya, mengalasi, mendasari diri dengan kalimat, "Oh, saya kan masih manusiawi." Ya, maka saya kan masih manusiawi saja kalau saya masih ingin menikmati duniawi. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada vlog ilahi sore malam hari ini. Kita akan membahas produktivitas ilahi atau kesia-siaan hidup. Penting sekali bagi diri kita untuk mawas diri. Tetapi terlebih dahulu kita menyaksikan satu pujian. Saudaraku yang kekasih. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Produktivitas ilahi atau kesia-siaan hidup. Ini pilihan setiap manusia yang turun ke bumi. Saudaraku yang kekasih, banyak manusia terpenjara. Sambil kita mawas diri ya, terpenjara dalam, saya pakai kata persepsi subjektif. Bahkan seumur hidup. Ya, seumur hidup kesian. Kalau itu soal sekuler misalnya, itu masih nggak berbahaya. Kalau udah tua lalu nyanyinya masih bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak bintang itu kecil. Padahal kan kita tahu kalau kita udah sekolah pun udah tahu bahwa bintang itu besar-besar. Saudaraku yang kekasih, tapi banyak orang yang semacam itu berpersepsi dan itu dipegang seumur-umur, tapi nggak berbahaya. Bumi ini datar, masih ngotot, nggak berbahaya. Tetapi paling-paling ditertawakan orang kan. Tapi kalau hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani menjadi persepsi subjektif dalam pegangan hidupnya, filsafat hidupnya, perjalanan hidupnya, maka pasti itu membahayakan diri orang itu, manusia itu, saudaraku yang kekasih.
Manusia merupakan makhluk dinamis yang mulia. Makhluk dinamis, Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ingat, manusia adalah dinamis. Ya, itu penting sekali. Karena banyak orang dia ngomong, oh aku manusia pilihan dan segala macam. Nanti kita bahas, tapi kita pegang dulu dah saya dan saudara manusia yang dinamis. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Ingatlah aku menghadapkan padamu hari ini. Besok juga hari ini, lusa juga hari ini. Yaitu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kematian dan kecelakaan itu pilihan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Tuhan Allahmu menurut jalan yang ditunjukkannya, atau dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Itu yang pertama. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Yes. Di negeri kemana engkau masuk untuk menduduki. Dimanapun engkau hidup. Pilihan kedua adalah, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Itu namanya kesia-siaan hidup. Saudaraku yang kekasih, kita memiliki tubuh dan jiwa yang lemah, yes. Roh yang penurut, yes. Ya, mereka yang belum lahir kembali memiliki dosa dan kejahatan, yes. Memiliki karakter buruk, kenajisan dan hal-hal yang terkait dengan absintus, yes, dalam akal dan pikirannya. Saudaraku yang kekasih, tetapi sesungguhnya roh saudara dan saya memiliki kesadaran ilahi, memiliki tanggung jawab yang kekal. Kenapa? Aduh, saudara, tinggal tengok kiri kanan. Banyak orang yang pengen kembali ke surga kekal. Amin. Banyak. Sesungguhnya banyak. Ya. Tetapi banyak juga yang sesungguhnya seakan menuju ke tangga surga kekal, tapi perjalanan yang nyata menurut ukuran Tuhan menuju ke neraka kekal, menuju ke alam maut. Saudaraku, itu yang perlu dikasihani. Kita pegang aksioma dulu, hal-hal kebenaran yang tidak bisa dibantah karena firman Tuhan. Ada yang disebut sebagai, ada yang diinformasikan, data tanda kutip, bahwa 2/3 dari roh manusia yang pernah turun ke bumi masuk neraka kekal. Ngeri kan? Ya, Zakaria 13 sampai 7, Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Perhatikan baik-baik. 2/3, saudaraku yang kekasih. Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Mereka adalah manusia-manusia yang menuju surga, menuju neraka kekal karena apa? Membunuh sang gembala. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Hanya tinggal 1/3 yang hidup. Saudaraku, itu mengerikan. Mari kita bongkar lebih dalam supaya saya dan saudara termasuk yang mana nih? Rombongan yang mana? Yang 2/3 apa 1/3? Yang 2/3 adalah mereka yang membunuh sang gembala.
Oh itu bukan soal agama saudara. Sang gembala yang sejak di surga kekal ya ada namanya sang anak domba. Itu gembala seluruh roh manusia. Lalu dibunuh, diacuhkan, nggak pernah disapa, nggak pernah mau dipimpin. Ya terus gimana? Di surga kekal kelak yang memimpin setiap roh manusia yang kembali ke surga kekal adalah sang anak domba. Saudaraku yang kekasih, tetapi yang sepertiga juga bukan manusia-manusia yang ongkang-ongkang, saudaraku. Zakaria 13 ayat 9, bukan manusia yang ongkang-ongkang. Zakaria 13 ayat 9, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Perhatikan, itu umat pilihan. Ya, yang sepertiga itu umat pilihan. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas supaya 24 karat. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Aku bersatu dengan Tuhan. Amin. Itu rumusnya. Itu kebenarannya. Aksioma ketiga adalah bahwa manusia bisa mati kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Kita harus sadar itu. Dan kita memang tahu itu. Ya, teman kita, saudara kita sudah mati, sudah tahu itu. Jadi, ya, saudara kita ada yang mati, tetangga kita mati tanpa pamit duluan, iya kan? Tetapi saya dan saudara belum, masih hidup. Jadi pasti akan mati. Amin, pasti akan mati. Tetapi masalahnya adalah kalau kita mati, maka yang diutamakan adalah masuk alam maut atau masuk firdaus roh kita. Untuk masuk firdaus kita harus mempersiapkan diri tadi. Untuk kembali ke surga kekal harus mempersiapkan diri untuk digembleng Tuhan, tadi udah disampaikan. Saudaraku yang kekasih, maka kalau persepsi subjektifnya tetap tentang iman tentu saja berbahaya, khususnya bagi rohnya. Aku adalah umat pilihan, maka aku harus tidur nyenyak tiap hari. Tidak ada tadi. Kalau saudara mau ikut sepertiga ya tadi. Harus mau digembleng Tuhan, harus mau dididik Tuhan. Iya kan? Mari kita mau sendiri. Apakah kita termasuk umat pilihan yang sepertiga kembali ke surga kekal, atau umat yang menyia-nyiakan hidup, yang kemudian epilognya, akhirnya, tamatnya masuk neraka kekal? Tentu saya akan katakan, saudara akan katakan, no way, yes, good. Banyak manusia mari kita tengok diri kita. Ya, nggak usah nengok kanan kiri. Ya, kita tidak perlu menghakimi orang. Ya, kita memberitakan tentang yang untuk jadi sepertiga. Amin. Saudaraku yang kekasih, dengan jujur dan rendah hati, banyak manusia berdalih. Perhatikan. Untuk menutupi kemalasannya, untuk menutupi kejahatannya, mendasari diri dengan kalimat, oh saya kan masih manusiawi. Ya, maka saya kan masih manusiawi saja kalau saya masih ingin menikmati duniawi. Toh kita memang masih berasa di dunia kan? Banyak yang kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada di antara kita. Amin. Lukas 14 ayat 15 sampai 20. Yes, kita berada di dunia, tetapi lanjut. Lukas 14 ayat 15 sampai 20. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah.
Berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengulurkan tangan untuk masuk dalam sepertiga. Amin. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku telah membeli ladang. Kemalasan ilahi loh saudara. Rajinnya rajin tapi rajin sekuler, rajin duniawi. Aku minta dimaafkan. Maaf, sorry. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kembiri dan aku harus pergi mencobanya. Mereka hidup aktif hanya untuk hal-hal yang jasmaniah, mereka hal-hal yang kebutuhan duniawi dan seterusnya dilambangkan sebagai lembu, memiliki lembu, memiliki usaha. Lanjut. Aku minta dimaafkan. Aku minta dia maafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Itu dia. Boleh usaha, boleh menikah, boleh melakukan hal-hal sekuler, boleh. Tetapi ada yang utama yang harus diurus oleh setiap manusia. Ya, karena orang-orang malas, orang-orang jahat, aku mengerjakan, aku udah pasti masuk surga soalnya agamaku adalah agama X. Ternyata tadi awal-awal sudah dibaca, tidak gampang untuk masuk surga kekal, saudara. Ya, Yohanes 17 ayat 13 sampai 19. Mari kita perhatikan baik-baik. Yohanes 17 ayat 13 sampai 19. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yes, lanjut. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Melindungi mereka dari yang jahat. Siapa itu? 16. Mereka bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia. Manusia-manusia yang mengurus rohnya, karena rohnya bukan dari dunia. Amin. Terus? Sama seperti aku bukan dari dunia. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, roh yang kekal tersebut harus diurus bersama Tuhan. Tubuh alamiah Tuhan akan urus. Aku akan melepaskan dari yang jahat, aku akan memberikan waktu, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, banyak orang konsultasi hampir tiap hari ada. Ya, waktu Tubruka, waktu disampaikan, maaf Pak Matius, kami masih manusia kan boleh dong beli motor dan segala macam boleh. Ya, saudaraku yang kekasih, ketika kakinya patah, Pak Matius mau ngomong apa? Kamu kan manusia, masih manusia ya pantas dong kakinya patah mau diamputasi, nangis dia. Saudaraku yang kekasih, banyak orang-orang demikian. Yang kedua, banyak manusia berpendapat karena terlalu banyak minum absintus, racun dari iblis, bahwa Allah bukanlah Allah yang jahat. Betul, Allah bukanlah Allah yang jahat, sehingga tidak mungkin ini yang salah. Tidak mungkin dia menciptakan neraka, nggak ada neraka. Semua manusia sejahat apapun pasti kembali ke surga kekal karena Allah Maha Kasih. Ya, sesungguhnya hatinya tidak bisa menyampaikan itu karena hatinya tahu, rohnya tahu bahwa yang berasal dari Allah tahu. Ada yang disebut Allah yang Maha Kasih tetapi juga Maha Adil, saudaraku yang kekasih. Maka mereka ngomong, termasuk Yudas pasti akan masuk ke
surga kekal. Karena Yudas ditugaskan Allah untuk menyempurnakan kemanusiaan Yesus Kristus. Wow, benarkah? Yohanes 6 ayat 70-71. Mari kita tengok kebenarannya. Jadi bukan tadi, kalau tadi itu persepsi subjektif, pendapat subjektif. Yohanes 6 ayat 70-71. Jawab Yesus kepada mereka, bukan kamu sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Perhatikan. Ulangi lagi. Jawab Yesus kepada mereka, bukan kamu sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini. Padahal tadi sudah dipilih Tuhan pun, namun seorang di antaramu adalah iblis. dari 12 satu orang di antaramu adalah iblis. Dikendarai, dipegang, dikuasai, digembalakan oleh iblis. Artinya nggak ada orang pilihan, ya pilihan. Tetapi manusia tetap dinamis. Lanjut. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Itu dia. Jadi Yudas ternyata ayat Yohanes 13 ayat 1 sampai 2. Yohanes 13 ayat 1 sampai 2. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. And then, Sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. saudaraku yang kekasih, kedua, Mereka sedang makan bersama, mereka sedang makan bersama. dan iblis telah membisikkan rencana Iblis telah membisikkan rencana. dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Saya bukan Yudas, Pak. Saya orang pilihan. Nanti dulu. Yang menentukan pilihan apakah tidak, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Karena apa? Banyak orang yang bermegalomania rohani, bermegalomania iman, bahwa dirinya plus kelompoknya merupakan umat pilihan Allah yang memastikan kalau merekalah yang berhak masuk surga kekal tanpa dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, ada sih kebenarannya. Ya, tapi tadi kita udah bahas dari awal. Siapa sih manusia pilihan? Yesus pun memilih 12, tapi yang satu mengkhianati. Apakah kita bukan salah satu yang mengkhianati? Salah dua, salah tiga. Saudaraku yang kekasih, apalagi mereka yang bersombong, ya, bermegalomani rohani, bersombong bahwa aku sudah bisa mengusir setan demi namaku. Mari kita, apakah itu dari Tuhan atau bukan? Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Loh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk Ke dalam kerajaan sorga, masuk kerajaan surga. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Dia yang melakukan kehendak Bapakku, saudara, yang di sorga. yang di surga. Amin. Lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wow. Banyak yang kayak gitu, saudara. Perhatikan. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan? Karena itu mantra. Dia memakai hal-hal metafisis yang dari iblis, memakai mantra dalam nama Yesus. Lalu bersombong ria. Itu yang masalah. Tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Perintah Allah yang harusnya dilakukan, tetapi itu bersombong ria. Itu jahat. Lanjut. Habis.
Habis, saudaraku yang kekasih, maka apa yang disebut sebagai pilihan Allah itu ada yang disebut sebagai, kita tengok dulu, tanggung jawab pilihan. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17, kita banyak baca firman supaya menampilkan, mengcounter apa yang menjadi persepsi subjektif seseorang. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Akulah yang memilih kamu, ada lanjutannya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kamu pergi dan sampai batuk-batuk saya. Kamu pergi dan menghasilkan buah. Artinya saya pakai kata yang mungkin agak hebat sedikit, produktivitas ilahi. Itu yang namanya menghasilkan buah. Lalu? Dan buahmu itu tetap. Buahmu itu tetap. Itu baru namanya umat pilihan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yes. Tapi jangan dibalik. Saudara nggak ngapa-ngapain hanya karena saudara memiliki berkat, saudara belum sakit, lalu aku diberkati, aku umat pilihan. Nanti dulu, saya dan saudara sudah melakukan produktivitas ilahi berbuah dan tetap atau enggak? Lanjut. Inilah perintahku kepadamu. Karena ada perintah tanggung jawab dari umat pilihan, yakni kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Tunjukkan itu baru saudara memang umat pilihan. Saudara, Saulus juga umat pilihan Allah. Dia bahkan saudara baca Filipi 3 ayat 1 sampai 16, dia menganggap sampah status jasmaniahnya, status sekulernya, kekayaannya sebagai warga Roma, dianggap sampah. Ya, itu baru umat pilihan. Bukan nggak boleh kita memakai hal-hal jasmania, tetapi jangan dibalik bahwa apa yang disebut hal-hal jasmania itu sebagai identitas, sebagai bukti bahwa dia diberkati Tuhan atau dipilih Tuhan. Orang itu menganggap dirinya manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah tadi melakukan kerja ilahi. Ya, lalu ada tanggung jawab. Perhatikan baik-baik, ada tanggung jawab berkat Tuhan. Penting. Markus 4 ayat 21 sampai 25, tanggung jawab berkat Tuhan. Markus 4 ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Saudara yang kekasih, orang membawa pelita, yaitu matanya bisa ngelihat, kupingnya bisa mendengar, tangannya bisa menari, kakinya bisa berjalan. Itu namanya berkat. Ya, saudara kaya raya tetapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu bukan berkat, bukan? Lanjut. Atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Kalau saudara memang betul merasa diberkati, letakkan berkat itu di atas kaki dia, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Amin. Bukan di bawah gantang, ya, bukan menjadi hedonisme. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara nanti akan dituntun oleh Tuhan ketika berkat itu, perhatikan baik-baik. Berkat itu dipakai untuk terang ilahi dan garam. Tuhan akan menunjukkan langkah-langkah selanjutnya.
akan menerangi hati kita, lalu menerangi banyak orang. Lanjut. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Telinga untuk mendengar adalah bukan mendengar dangdut atau ini boleh aja, boleh, tetapi mendengar keilahian, ya, hal-hal yang ilahi, vlog-vlog ilahi, itu penting, kebenaran-kebenaran ilahi. Dengar. Lanjut. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Yes, akan ditambah lagi. Lanjut. Karena Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, saudara merasa sudah mendapatkan berkat tapi saudara diamkan saja untuk dipakai mensupport egosentrisnya, maka itu namanya di hadapan Tuhan tidak mempunyai. apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yes. Kita banyak kasus, saudaraku, yang tersangkut dengan demikian. Ya, ada yang bekas orang kaya raya, konon diberkati, kemudian sakit, habis rumahnya, bahkan 14 rumah loh. Habis 14 rumah kontrakan. Kita tidak sedang menghakimi orang. Mari kita tengok, kita belajar. 2000 tahun yang lalu Yesus dicobai. Kita akan tengok satu persatu. Apa sih sebetulnya? Ya, siapakah sebetulnya manusia yang dipilih Tuhan? Mari kita tengok, walaupun tidak enak bagi tubuh alamiah kita, tidak enak untuk kita dengar, tapi kita akan menyadari bahwa itulah yang benar. Amin. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Padang gurun tinggal 40 hari lamanya. Dan dicobai iblis. Dicobai iblis. Perhatikan. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Yes, lapar selama 40 hari 40 malam gak makan. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika kau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Itu dia yang terjadi banyak. Orang-orang merasa kalau berkatnya berlimpah, itu diberkati Tuhan. Apa katanya tadi barusan? Iblis? Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Batu ini menjadi roti. Ya, hal-hal yang berkat jasmaniah. Apa jawab Tuhan? Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Perhatikan, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan perut, bukan tubuh alamiah. Ada makanan ilahi yang harus dikejar. Amin. Lanjut. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia, perhatikan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya, Segala kuasa serta kemuliaannya, akan kuberikan kepadamu. yes, Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. perhatikan, banyak orang berasumsi subjektif, aku berkuasa, aku memiliki kemuliaan duniawi. Ternyata bisa dari iblis, saudara. Bisa, semua itu dari iblis bisa. Maka tengoklah diri. Sebab, lanjut. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yes, perhatikan. Jawaban Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan menyembah harta, jangan menyembah kemuliaan jasmani, jangan menyembah duit. Hatinya jangan tergantung pada harta, pada duit. Karena apa? Bisa itu dari iblis. Yang disembah duitnya memang, bukan iblis yang gak kelihatan. Duit yang kelihatan, harta yang kelihatan. Padahal tadi apa jawab sang anak manusia? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yes, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Engkau berbakti. Cukup jelas. Yang terakhir. Kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Saudaraku yang kekasih, ada sangkar emas, ada yang namanya megalomani iman. Perhatikan baik-baik. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ulangi lagi barusan. Sebab ada tertulis. Enggak, sebelumnya. Kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Yerusalem lambang religi. Menempatkan di bumbungan Allah, bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Itu dia. Lanjut. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Yes, itu banyak orang-orang yang ditarik ke dalam megalomani iman. Lanjut. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yes, lanjut. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Rendah hati saja, tulus saja, itu rumusnya. Saudara, bangunlah dari mimpi. No megalomani iman, tetapi sadar jati diri. Janganlah biarkan diri ngeri menjelang mati. Ada apa itu, Pak? Yes, karena kita tidak mempersiapkan kematian. Kita udah dibilang mati bisa kapan saja, di mana saja. Iya kan? Lalu jangan sampai terkejut setelah mati karena masuk alam maut. Kenapa? Karena tadi mimpi, persepsi subjektif, bermegalomani iman. Ya, mari kita belajar berlatih, membuang, menyangkal diri. Belajarlah kepadaku. Apa itu? Memahami kebenaran-kebenaran sejati, melakukannya setiap saat, memberitakannya. Itu yang namanya digembleng dengan api oleh Tuhan. Ya, mulai berproduktif ilahi setiap hari. Mari kita tengok diri kita. Sedang berada di sangkar apa kita? Lepaskan, buang sangkar apa yang busuk itu. Ya, buang supaya sampah-sampah yang digendong seumur hidup, mumpung masih hidup, dapat kita buang sehingga kita sudah mempersiapkan kehidupan kita untuk kematian kapan saja, di mana saja. Dan hidup kita dipenuhi dengan apa yang disebut sebagai berbuah karena kita umat pilihan. Amin. Kita berdoa, Bapa di surga, anak-anakmu yang menyaksikan kebenaran ini, Engkau yang memberkati anak-anakmu supaya anak-anakmu boleh terbuka hatinya untuk tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anakmu, supaya engkau ikut campur tangan, memberkati anak-anakmu dan keluarganya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba serahkan anak-anakmu yang terkasih ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.